Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 26. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya, kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus. Dan setelah mengarungi laut di depan Kilikia dan Pamfilia, sampailah kami di Mira, di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia, yang memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah kami mendekati Nidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat bernama Pelabuhan Indah, dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktu yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus, karena pelabuhan itu tidak baik untuk tinggal di situ selama musim dingin. Maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Phoenix untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai, yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau.'" Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 26 yang menyajikan dua perikop, yaitu tentang perjalanan kali keempat
ke Pelabuhan Indah, ayat 1-12, badai dan ramalan Paulus tentang keamanan, ayat 13-26. Dalam Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28, Lukas memberikan satu narasi yang panjang tentang perjalanan Paulus dari Kaisaria ke Roma. Kita mungkin heran, mengapa Lukas membahas catatan yang demikian panjang dan terperinci? Dalam hal-hal tertentu, ia mencatat dengan sangat ringkas. Tetapi catatan tentang perjalanan ini sangat terperinci dan mengharukan. Alasan untuk catatan yang terperinci ini adalah Lukas bermaksud menyajikan satu gambaran yang menyampaikan beberapa butir yang penting. Butir pertama yang disampaikan dalam narasi Lukas yang panjang tentang perjalanan Paulus ini adalah serangan iblis atas Rasul. Iblis selalu berada di balik layar itu menyerang Paulus. Inilah alasannya yang membuat perjalanan sulit, penuh kesukaran, dan mengambil waktu yang demikian lama. Khususnya cuacanya sangat buruk. Dengan susah payah mereka sampai ke suatu tempat yang bernama Pelabuhan Indah. Akhirnya setelah berlayar ke laut, turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Iblis berada di belakang kesulitan-kesulitan itu menyerang Rasul. Dalam gambaran yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 27 dan 28, kita juga melihat perawatan kedaulatan Tuhan. Tuhan ada di atas segala sesuatu, termasuk angin dan badai. Tuhan berdaulat atas perwira bernama Julius yang membawa Paulus ke Roma dan atas semua prajurit yang bersama-sama dengannya. Di dalam kedaulatannya, Tuhan membuat perwira ini berlaku ramah kepada Paulus. Mungkin ada beberapa prajurit yang menemani Paulus dan kelihatannya Paulus masih tetap dibelenggu dengan rantai. Bagaimanapun, dengan penuh kedaulatan Tuhan merawat Paulus. Di dalam kedaulatannya, Tuhan juga mengutus seorang malaikat kepada Paulus di tengah-tengah badai yang dahsyat. Ketika orang-orang di kapal itu kehilangan semua harapan akan diselamatkan, Paulus bersaksi bahwa malaikat itu telah berkata kepadanya, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat." Perkataan ini menunjukkan bahwa di kapal itu Paulus memiliki sebuah kerajaan kecil yang tersusun dari 276 warga negara. Lukas dan Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, ada bersama-sama dengan Paulus di kapal itu. Lukas berfungsi ganda. Pertama, sebagai seorang dokter medis, ia merawat kesehatan Paulus. Kedua, ia berfungsi sebagai seorang wartawan untuk mencatat rincian perjalanan itu. Dalam rincian catatan Lukas tentang perjalanan ini, kita melihat bahwa Tuhan menangkis serangan iblis. Segala sesuatu yang terjadi itu berlangsung pada waktu yang tepat sehingga nyawa Paulus terpelihara. Saudara-saudari, gambaran dalam pasal-pasal dari kitab Kisah Para Rasul ini juga memperlihatkan kehidupan, tingkah laku, dan karakter Paulus. Kita melihat pengaruh Paulus yang unggul atas situasi itu. Kita juga melihat hikmat dan martabat kehidupan insaninya. Tidak diragukan lagi, kehidupan Paulus adalah suatu kehidupan yang memperhidupkan Kristus dan memperbesar Dia. Jika kita membaca bagian ini dengan teliti, kita akan melihat bahwa kehidupan yang Paulus tempuh di sini adalah kehidupan yang didambakannya dalam Filipi pasal 3. Dalam pasal itu Paulus mengatakan bahwa ia mencari atau menuntut Kristus agar orang lain menemukan bahwa ia berada di dalam Kristus. Sepanjang perjalanan yang keras dan sulit itu, Paulus menempuh suatu kehidupan yang unggul, bermartabat, dan penuh dengan hikmat. Meskipun ia adalah seorang tawanan, ia bertingkah laku seperti seorang raja. Selain itu, ia memiliki pandangan dan hikmat untuk menangani urusan. Tidak diragukan lagi, Tuhan menyertai Paulus. Di satu pihak, ia adalah seorang tawanan di antara 276 penumpang. Di pihak lain, ia adalah sentral, fokus dari situasi itu, baik di kapal itu maupun di pulau di mana mereka terdampar setelah kapal itu hancur. Dalam setiap keadaan, Paulus menempuh suatu kehidupan yang unggul. Di sini, Paulus adalah seorang saksi Tuhan.
Karena itu kita tidak seharusnya membaca catatan Lukas hanya sebagai suatu kisah tentang badai di laut. Melainkan kita perlu melihat bahwa dalam kisah ini ada gambaran tentang kehidupan dari seorang saksi Kristus yang hidup. Di ayat 21 Paulus terus terang, orang lain di kapal itu tidak dapat mengatakan apa-apa. Setiap orang termasuk perwira dan nahkoda ditaklukkan. Di ayat 22 Paulus selanjutnya berkata, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bersemangat, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Mereka semua telah putus asa dan sedang menunggu kematian. Namun Paulus menyuruh mereka untuk tetap bersemangat, meyakinkan mereka bahwa tidak ada seorang pun yang akan binasa kecuali kapal itu. Di sini Paulus seolah-olah akan berkata, tidak ada seorang pun yang akan kehilangan nyawanya di antara kita, tetapi kapal ini akan kandas. Karena kalian tidak mendengarkan aku, maka kalian akan kehilangan kapal kalian. Ayat 23-24 melanjutkan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Sesungguhnya karena rahmat Allah kepadamu, maka semua orang yang berada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat. Dalam ayat 23, Paulus pertama-tama menunjukkan bahwa ia adalah milik Allah. Kemudian menunjukkan bahwa ia melayani Allah. Kata sembah dalam bahasa aslinya melayani sebagai seorang imam. Dalam ayat 24, malaikat itu menjamin Paulus bahwa ia akan berdiri di hadapan Kaisar. Ini adalah untuk mengenapkan janji Tuhan dalam pasal 23 ayat 11 dan mewujudkan keinginan Rasul dalam pasal 19 ayat 21. Menurut ayat 24, Allah telah mengaruniakan kepada Paulus semua orang yang bersama-sama dengan dia. Ini menunjukkan bahwa Allah telah memberikan mereka kepada Paulus dan bahwa mereka semua ada di bawah kuasanya. Tanpa kehadiran Paulus, mereka akan kehilangan nyawa mereka. Di sini Paulus seolah-olah akan berkata, karena akulah nyawa kalian akan terpelihara. Tuhan telah memberikan kalian semua kepadaku. Dalam ayat 25 dan 26 Paulus melanjutkan, sebab itu tetaplah bersemangat saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dikatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Saudara-saudari, kita mungkin menganggap perkataan ini sebagai satu penunjuk dan sebagai satu nubuat. Paulus memiliki hikmat untuk melihat, menembus situasi itu dan memahami apa yang akan terjadi. Karena ia mengucapkan perkataan yang tegas tentang mendamparkan kapal ke satu pulau tertentu, maka kita dapat menganggap perkataan ini sebagai satu nubuat. Mari kita berdoa. Oh Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca pada pagi hari ini. Tuhan, kami sungguh melihat walaupun iblis Tuhan terus menerus menyerang Rasul-Mu ya Tuhan, namun Engkau tetap adalah Allah yang berdaulat. Tuhan, pagi ini kami boleh melihat visi tentang kedaulatan-Mu. Tuhan, di dalam kedaulatan-Mu, Tuhan, jadikanlah kami seorang yang bersandar kepadamu, seorang yang percaya kepadamu. Tuhan, bahwa Engkau pasti menyertai kami yang boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, kami juga memiliki kehidupan yang unggul. Oh Tuhan, menjadi ekspresi-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, kiranya melalui kisah ini bukan sekedar cerita yang kami baca, tapi kami juga melihat, oh Tuhan, Engkau yang hidup, yang selalu meneguhkan saksi-saksi-Mu ya Tuhan. Tuhan, karena itu kami tidak ragu, Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir, Tuhan, ketika kami boleh bersama-sama-Mu, oh, untuk menyebarkan Engkau, untuk mengembangbiakan Engkau, melalui kami memberitakan Injil. Oh Tuhan, melalui kami memperhidupkan Engkau di dalam segala situasi, di manapun dan di kapanpun ya Tuhan. Oh, jadikan kami orang-orang yang boleh mengekspresikan Engkau, memperbesar Engkau ya Tuhan, sehingga kami boleh ditemukan orang di dalam Kristus. Syukur padamu Tuhan. Bapa, ku tahu seumurku telah rapi Kau atur, meski segala
beri senyummu, beriku kasih dan berarti, hikmat nan siaga, hadapi segala dengan berseri, sekala air mata, hati penuhi bersimpati seperti hati Tuhan. Ku tak ingin tekad goyah, hati ronta gelisah, kejar banyak hal yang besar, paham semua rahasia.